Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan syuting video ilmu tahajud yang masih disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Salam tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, ternyata jangkauan video-video tahajud kita ini sampai di seluruh dunia. Saya benar-benar tidak menyangka ya. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, saudara-saudara kita yang ada di Brunei Darussalam, saudara-saudara kita yang ada di Filipina, saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi, bahkan saudara-saudara kita yang di Amerika Serikat dan di negara-negara yang lainnya. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa video-video tahajud ini dari yang pertama kali sampai yang sekarang ini 99 video, setiap hari semua video itu ditonton oleh para sahabat-sahabat tahajud kita ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tema tentang sholat tahajud, ibadah yang paling utama. Ibadah-ibadah selain tahajud merupakan ibadah tambahan terhadap tahajud tersebut. Nah, tema ini juga memberikan pencerahan ya, memberikan revisi atau memberikan yang mengingatkan ya bahwa sholat tahajud itu bukan sholat tambahan. Banyak buku-buku tahajud yang masih menuliskan ya bahwa bahkan di video-video di media online itu yang menjelaskan bahwa sholat tahajud itu merupakan ibadah tambahan. Nah, ada suatu buku yang luar biasa bisa menjelaskan penulisnya itu bahwa kata nafilah itu tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai tambahan. Karena tambahan terhadap apa? Karena kita tahu bahwa sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, yang benar ternyata justru sholat tahajud itu merupakan ibadah yang utama, yang paling utama. Sedangkan ibadah-ibadah selain sholat tahajud itu sebagai ibadah-ibadah tambahan terhadap sholat tahajud ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita lihat langsung materi yang sudah kita persiapkan. Wahai saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, sekali lagi tanpa terasa perjalanan kita berdakwah tentang sholat tahajud ini sudah sangat jauh dan semakin banyak yang mengikuti, bahkan memberikan komentar, memberikan tanggapan. Tema kajian kali ini kita sampaikan kembali bahwa sholat tahajud itu merupakan ibadah yang paling utama, sedangkan ibadah-ibadah selain sholat tahajud justru merupakan ibadah-ibadah tambahan terhadap sholat tahajud tersebut. Jadi artinya apa? Artinya kita sebagai orang Islam, kewajiban kita yang pertama kali adalah mengerjakan sholat tahajud.
kewajiban kita yang pertama. Baru kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya. Seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan juga sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini disebut secara nyata di dalam Al-Quran, kerjakanlah sholat Jumat di hari Jumat. Nah, ini luar biasa sholat Jumat disebutkan gitu. Dan ternyata banyak ustadz juga banyak kiai yang menyatakan dengan tegas sholat Jumat itu sholat yang wajib dikerjakan. Ketika membaca niat untuk sholat Jumat itu semuanya sebagian besar ya menyatakan bahwa sholat Jumat itu sholat wajib karena jelas sekali perintahnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian akhir-akhir ini banyak di media sosial yang meragukan keberadaan sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Memang kita harus mengingatkannya bahwa pedoman kita hidup sebagai orang Islam itu yang terutama adalah 2 ya, Al-Quran dan hadis ya. Di mana hadis itu kemudian menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan di ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, banyak yang menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ternyata ada seorang ustadz yang luar biasa, yang dia seorang doktor yang belajar ilmu agama ini sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, itu bisa menjelaskan dengan sangat baik bahwa sholat 5 waktu itu disebut dalam Al-Quran itu indikator-indikatornya. Sedangkan nama, kemudian penjelasan berapa rakaatnya dan sebagainya itu memang ada di hadis semuanya. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh hanya memegang pedoman hidup itu kepada Al-Quran saja. Karena hadis juga sangat penting sekali, di mana Nabi Muhammad pernah berpesan, kalau kamu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kamu, kamu akan hidup selamat dan bahagia di dunia ini. Luar biasa itu. Nah, jadi sedikit informasi ya, kalau kita mau memahami Al-Quran itu, ada itu pedomannya di dalam surat Ali Imran ini. Di awal-awal surat sampai ayat ke-15. Coba nanti dicek ya oleh saudara-saudaraku semuanya. Di sana Al-Quran itu terdiri dari 2 ayat. Ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas, yang tidak diragukan lagi maksudnya ayat itu. Misalkan ayat tentang sholat tahajud itu sangat muhkamat itu jelas maksudnya. Pada sebagian waktu malam hari bangunlah kamu dan kerjakanlah tahajud. Nah, tahajud ini kalau di dalam hadis itu maksudnya adalah sholat tahajud. Kalau ada yang memahami satu potong ayat tersebut, wah, tahajud itu bentuknya bukan sholat, wah pasti salah ya, mohon maaf ya, pasti salah memahami Al-Qur'annya. Karena Nabi Muhammad sendiri ketika mendapatkan perintah bangun malam dan sholat tahajud itu, beliau bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah itu, jadi sudah clear ya, kalau sholat tahajud itu sangat jelas disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat tentang tahajud
yang ada di kitab suci Al-Quran. Dan itu ayatnya muhkamat semua itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ada yang disebut ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat perumpamaan. Nah, ayat-ayat perumpamaan ini merupakan sesuatu yang luar biasa dari Allah, bahwa Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi ini. Tidak hanya kalimat-kalimat yang saklek ya, tapi juga ada kalimat-kalimat perumpamaan atau kalimat-kalimat permisalan ya, atau kalimat-kalimat untuk menjelaskan kiasan-kiasan dengan kiasan-kiasan. Nah, pedoman dalam Al-Quran itu ayat-ayat mutasyabihat tadi yang berupa perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan itu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Nah, ini juga harus dipahami oleh para pemirsa kajian tahajud ini. Nah, sehingga tidak benar ayat Al-Quran itu saling bertentangan itu. Tidak ada itu. Dalam satu kitab yang utuh itu tidak ada ayat-ayat yang saling bertentangan. Bahkan tidak ada ayat yang membatalkan ayat yang lainnya. Suatu ayat itu di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang dibatalkan oleh Allah. Itulah luar biasanya Al-Quran itu. Baiklah saudara-saudara semuanya. Jadi sekarang kita mulai mencermati ya. Sesungguhnya ibadah tahajud ini ditujukan kepada semua orang yang masih hidup di dunia. Nah, ini luar biasa. Karena selama ini masih banyak orang yang mempunyai pemikiran, masih banyak orang yang mempunyai anggapan ya, masih banyak orang yang mempunyai pendapat, bahkan mempunyai pendapat bahwa sholat tahajud itu hanya ditujukan pada orang-orang Islam saja. Ternyata kalau dicermati ayat-ayatnya itu justru semua orang yang masih hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk bangun malam, jangan tidur berlama-lama di waktu malam hari, dan kemudian mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar ya bagi orang-orang yang belum masuk Islam. Loh, sholat tahajud itu yang gimana? Itu jadi kemudian banyak yang bertanya, banyak yang meminta informasi bagaimana tentang tahajud itu. Nah, jadi yang dituju sholat tahajud itu adalah semua orang yang masih hidup di dunia. Ya, kalau orang sudah mati ya sudah selesai ya perjalanan hidupnya di dunia ini. Sudah selesai urusan dunianya. Nah, yang masih hidup di dunia ini mau ngapain lagi gitu loh. Persoalannya ya kan. Kalau kita masih hidup di dunia ini, apalagi yang harus kita perjuangkan ya kan. Apalagi yang harus kita kerjakan gitu. Nah, ternyata Allah itu menghendaki ya, Allah itu menghendaki semua orang yang masih hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu orang yang seperti apa? Nah, salah satu indikatornya itu adalah orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah sakit parah. Orang yang tidak pernah kena penyakit kanker, ya. Penyakit kanker otak, penyakit kanker seluruh tubuhnya, dan penyakit-penyakit kanker yang banyak sekali jenisnya itu. Sampai semua orang itu takut mendengar kata kanker itu ya kan. Karena kanker itu tidak ada obatnya ya, tidak ada obatnya. Nah, ternyata penyakit kanker yang paling berbahaya bagi manusia itu adalah penyakit kanker kantong kering. Nah, itu paling bahaya itu. Pasti orang akan kebingungan tuh, wah kalau menghadapi kantong kering.
Nah, kemudian saya kemarin menghadiri suatu pertemuan yang luar biasa itu. Dihadiri ratusan dokter itu. Nah, kemudian ada wakil dari salah satu perusahaan asuransi yang terbesar itu memberikan presentasi di hadapan ratusan dokter itu bahwa pentingnya membeli asuransi X ini karena kalau tiba-tiba bapak atau ibu kena kanker itu akan dijamin pengobatannya itu sampai 5 miliar rupiah. Bahkan kalau sampai bapak atau ibu meninggal dunia itu anak-anak bapak ibu itu akan dijamin kuliahnya sampai selesai dengan budget, dengan anggaran tuh sampai 1 miliar sampai 5 miliar juga itu. Saya kaget kan, wah. Nah, terus dari orang asuransi tadi memberikan testimoni, memberikan satu contoh kesaksian gitu ya. Ada seorang dokter laki-laki ya. Wah, untung sudah ikut asuransi katanya. Tiba-tiba terkena penyakit kanker dan butuh perawatan yang super intensif, super penanganannya. Bahkan sampai ke luar negeri itu. Nah, itu biayanya ditanggung perusahaan asuransi semua. Sampai 5 miliar, bahkan sampai jika meninggal dunia itu anak-anaknya itu dijamin bisa kuliah sampai selesai. Yang biayanya itu antara 1 miliar sampai 5 miliar. Nah, saya mendengar penjelasan tersebut ya, saya berpikir, loh kenapa kita berpikir nanti kalau sakit gitu ya? Kenapa kita berpikir kalau nanti saya sakit tuh akan dibayarin semuanya oleh perusahaan asuransi? Tapi kan kita harus bayar premi asuransinya itu kan, yang katanya sebulan itu sampai 100 juta lebih itu. Waduh, saya kaget tuh. Wah, berarti kalau sampai bayar ratusan juta itu polis asuransinya berarti kan sangat mahal sekali juga ya kan. Jadi kita jangan hanya melihat wah jaminannya itu sekian miliar ya. Tapi kan tetap harus bayar sekian ratus juta per bulan itu. Nah, berarti kita berpikir suatu saat kita akan sakit kanker, akan sakit yang sangat berbahaya itu. Ya kan? Karena kita merasa, wah benefitnya ikut asuransi itu, kalau nanti saya sakit, wah saya berpikir keras ya. Kenapa kita tidak berpikir kita bagaimana kita tetap sehat selama-lamanya sampai detik terakhir kita hidup di dunia ini. Itu kan solusinya, ya mohon maaf ya, orang-orang Amerika itu. Orang-orang Amerika di mana semuanya tergantung kepada asuransi. Jadi yang saya catat ya dari penjelasan itu, bahwa yang bisa menolong kamu nanti kalau kamu jatuh sakit parah itu asuransi kamu itu katanya. Bukan saudara kamu, bukan bapak kamu, bukan ibu kamu, bukan anak-anak kamu katanya, bukan istri kamu katanya. Waduh, saya kaget tuh mendengar penjelasan itu. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, siapa yang akan menolong kita nanti di kemudian hari? Ya jawabannya harus yakin, Allah yang akan menjamin gitu. Nah, supaya Allah itu menjamin kita tetap sehat selama hidup di dunia ini, ya resepnya cuma satu, malam-malam bangun dan sholat tahajud yang lama.
Nah ini yang perlu kita sosialisasikan. Kalau kita sholat tahajud tiap malam itu pasti dijamin oleh Allah. Kamu akan sehat selama-lamanya. Selama masih hidup di dunia ini ya kan. Jadi kalau menurut Islam itu orang meninggal dunia itu kan ada dua sebab ya. Yang sebab karena penyakit-penyakit tadi ya. Penyebab kecelakaan di jalan raya, penyebab musibah, penyebab kecelakaan dan sebagainya itu. Tapi ada juga orang meninggal itu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat dijemput oleh Allah. Dijemput oleh malaikatnya Allah. Nah ini kan orang yang sukses itu. Nah jadi kalau kita malam-malam bangun dan mengikuti resep Allah itu dan sholat tahajud yang lama, kita pasti sehat. Pasti sehat, pasti sehat. Sampai akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan yang paling penting kan tidak perlu bayar uang jutaan, ratusan juta tiap bulan ya kan. Nah itu yang luar biasa. Ya, kalau ikut asuransi itu, ya saya bukan menolak asuransi ya, tapi kita itu adu pikiran itu, adu resep ya, resepnya orang hidup. Itu kalau orang-orang tidak percaya kepada resepnya orang hidup sehat dengan tahajud itu ya pasti mengandalkan asuransi. Dia mengandalkan ditolong oleh perusahaan asuransi. Nah, kesalahannya perusahaan asuransi itu kita diajak berpikir nanti kalau kamu sakit itu loh, di kemudian hari. Katanya kamu pasti sakit nanti di kemudian hari. Tidak ada orang yang hidup di dunia kok sehat terus-menerus itu. Ya jelas manusia pasti jatuh sakit dengan penyakit-penyakit yang ganas, penyakit-penyakit yang berbahaya itu kalau malam-malamnya nggak tahajud. Jadi ajaran Islam itu memberikan resep ya. Resep hidup di dunia itu supaya hidupnya mulia. Itu mulia itu maksudnya apa? Tidak pernah sakit selama di dunia ini. Terutama sakit-sakit yang sangat berbahaya itu. Nah resepnya cuma satu. Bangun malam dan sholat tahajud yang lama. Nah itu sudah terbukti. Ada profesor dari Jawa Timur tuh meneliti orang yang tidak pernah tahajud dengan orang yang tiap malam tahajud. Nah setelah diperiksa darahnya dan sebagainya itu dengan indikator kesehatan tertentu. Nah ternyata orang yang malam-malam tahajud itu sehat semua indikatornya. Sedangkan orang-orang yang malam-malam nggak tahajud itu buruk semua indikator kesehatannya. Ya, pasti sakit nanti di kemudian hari. Nah sebetulnya penelitian itu sudah ada informasinya di dalam Al-Quran bahwa tidak sama orang yang malam-malam tahajud dengan orang yang malam-malam tidak tahajud. Ya, tidak sama maksudnya apa? Akhir perjalanan hidupnya itu tidak sama, gitu. Tidak sama akhir perjalanan hidupnya. Itu tentang hal itu dibuktikan melalui penelitian. Ya pasti terbukti ya. Kalau sampai penelitiannya itu menyatakan orang nggak tahajud dengan orang tahajud sama saja, tidak ada bedanya, berarti berhasil mengalahkan, menggugurkan ayat Al-Quran itu. Tapi ternyata ayat Al-Quran semakin diuji semakin terbukti kebenarannya. Nah selanjutnya saudara-saudaraku semuanya, ternyata sebagian besar orang yang hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang tidak mulia pada akhir masa hidupnya. Nah ini silahkan diteliti, silahkan dicek kebenaran dari informasi tersebut. Jadi resepnya orang-orang kita mau hidup sehat selama-lamanya itu hanya dengan
rumus selalu bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, jelaskan mengapa sholat tahajud itu merupakan ibadah yang utama. Sedangkan ibadah-ibadah selain tahajud itu ibadah tambahan terhadap sholat tahajud. Maksudnya begini, kita hidup di dunia itu tidak boleh hanya mengerjakan sholat tahajud saja, ya kan? Karena ibadah-ibadah yang lain selain tahajud itu juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cuma perintah-perintah ibadah-ibadah selain sholat tahajud itu belakangan, periode-periode waktu berikutnya gitu. Jadi nomor satu perintah yang harus dikerjakan dari Allah itu adalah sholat tahajud. Nah, mengapa sholat tahajud itu dinyatakan sebagai ibadah yang paling utama? Alasannya ini, saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama, sholat tahajud ini merupakan ibadah yang diperintahkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, Nabi Muhammad pada waktu itu, pada hari kedua menjadi Nabi, kan belum tahu sholat itu bagaimana ya. Nah, ternyata Malaikat Jibril mengajari langsung Nabi Muhammad tentang caranya sholat itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan tata cara sholat tersebut kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya. Dan ternyata luar biasa sekali, saudara-saudaraku semuanya. Nah, ternyata semua sahabat Nabi di awal-awal perjuangan Nabi Muhammad menegakkan agama Islam ini, semua para sahabatnya itu mengerjakan sholat tahajud. Tidak ada yang berani menolak perintah Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat tahajud ini. Sehingga jelas bahwa para sahabat-sahabat Nabi di awal-awal masa Islam itu semuanya mengerjakan sholat tahajud. Karena Nabi memberikan contoh bahwa di setiap waktu malam hari Nabi pasti mengerjakan sholat tahajud dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dimanapun dan dalam kondisi apapun. Dalam situasi perang yang sangat hebat pun, waktu di malam hari dimanfaatkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian alasan kedua bahwa sholat tahajud itu merupakan ibadah yang paling utama di dalam agama Islam adalah ibadah yang perlu waktu lama dalam mengerjakannya. Nah, jadi kita harus paham, harus mengetahui bahwa mengerjakan sholat tahajud itu tidak bisa hanya 2 rakaat, apalagi waktunya hanya 10 menit ya. Nah, sholat tahajud yang disebut dalam Al-Quran itu, saya pernah bertanya kepada seorang yang pernah mondok di pondok pesantren ya, dan saya tanya, Pak Haji, kalau sholat tahajud di malam hari itu berapa lama? Minimal 3 jam. Waduh, saya kaget tuh. Berarti beliau paham betul itu. Karena saya sudah membaca di dalam Al-Quran, memang sholat tahajud itu waktu lamanya mengerjakan itu 3 jam gitu. Jadi kalau kita mulai sholat tahajud dari jam 12, 1, 2, 3. Berarti selesai sholat tahajud kita itu jam 3 malam. Bangun jam 12. Ini luar biasa ini. Coba bandingkan mengerjakan sholat subuh berapa lama? Paling 15 menit ya. Ya mohon maaf ya kalau ada yang lebih dari 30 menit. Sholat duhur
4 rakaat di siang hari berapa lama mengerjakannya? Ada yang menghitung paling 10 menit, Pak. Ya sudah cukup ya. Cukup termasuk yang lama itu. Nah, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Berapa lamanya mengerjakan sholat-sholat itu? Ya maksimal 15 menitan lah ya. Nah tapi sholat tahajud itu kalau menurut petunjuk Al-Quran itu tidak boleh mengerjakan dalam waktu yang singkat. Gunakan waktu siang harimu untuk berjuang mencari kehidupan dunia ini, memperbanyak uang dan sebagainya ya kan, mencari penghidupan kata Allah. Kamu di siang hari sibuk sekali kata Allah, dan di malam hari itulah kamu harus menyediakan waktu untuk beribadah sholat tahajud. Nah itu. Nah kemudian sholat tahajud ini merupakan ibadah yang wajib dikerjakan di setiap waktu malam hari. Kalau menurut petunjuk Al-Qurannya, silahkan dibaca Al-Qurannya nanti. Itu waktunya sepertiga waktu malam. Jadi seandainya satu malam itu dari habis isya itu ya sampai adzan subuh berkumandang, dihitung 9 jam lah kalau bagi orang Indonesia. Berarti waktu untuk tahajud yang minimal itu sepertiganya dari 9 jam. Berarti 3 jam. Kemudian naik level berikutnya. Level tahajud yang level kedua itu separuh malam. Soal separuh malam itu berarti berapa itu dari 9 jam? 4,5 jam, saudara-saudara semuanya. Wih, waktu yang luar biasa itu. 4,5 jam di waktu malam dipakai untuk tahajud. Nah kemudian yang paling tinggi, yang paling levelnya paling tinggi sholat tahajud itu 2/3 malam. Kalau dengan hitung-hitungan jam tadi 6 jam itu di satu malam. Jadi kalau kita tambah umur itu sholat tahajudnya harus tambah lama itu. Itu. Nah, yang juara sholat tahajud itu Nabi Muhammad 2/3 malam itu. Setiap malam 6 jam itu beliau itu. Nah, kemudian yang keempat tuh ayat-ayat tentang tahajud di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Saudara-saudaraku semuanya, jangan lupa ketika menonton video ini, klik tombol subscribe ya. Klik tombol subscribe untuk terus dapat mengikuti pelajaran-pelajaran tahajud di video-video yang lainnya. Juga di media sosial yang lain, klik ikut pengikut. Nah, jadi pengikutnya nanti. Nah, itu. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran, kita bahas ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu, yang paling saya pegang itu adalah apa? Bahwa para penghuni surga itu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Wah, ini luar biasa ini. Artinya apa? Artinya orang yang malam-malam bangun malam sholat tahajud yang lama itu pasti hidupnya hidup di surga. Bahkan ada ayat yang menjelaskan ya bahwa kamu akan dibangunkan istana di dunia ini. Nah, tapi syaratnya tahajud dulu yang lama ya. Nah, baru akan diberi kekuasaan untuk membangun istana yang besar di dunia ini. Dan kalau kita lihat ternyata para wali ya, para sunan itu yang benar-benar tahajudnya lama sekali di setiap waktu malam hari itu, tidak ada yang hidupnya miskin. Oh, pasti punya istana, punya pendopo yang sangat besar dan sebagainya itu.
Nah, kemarin ada yang cerita kepada saya, Pak Haji, si bapak itu rumahnya besar sekali Pak, seperti istana. Wah, saya yakin ini bapak ini sebagai Muslim pasti tukang tahajud ini. Nah ternyata benar itu, setelah dicek, beliau itu memang tukang tahajud. Jadi diberi hadiah oleh Allah istana di dunia ini. Tidak perlu menunggu di akhirat nanti ya. Nah, kemudian, nah ini ada informasi penting nih. Jadi, sholat tahajud tadi kan sudah dipastikan ya, sudah dijelaskan sebagai ibadah yang paling utama, paling nomor satu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya selain tahajud itu menjadi ibadah-ibadah tambahan. Nah, kalau kita bisa mengerjakan sholat tahajud setiap malam sebagai ibadah utama itu, maka ibadah-ibadah yang lain-lain itu bisa kita kerjakan. Ada satu kisah yang menarik ini yang perlu saya sampaikan. Ada seorang ibu-ibu yang bekerja di suatu rumah tangga ya. Si ibu ini, ya mohon maaf ya uangnya sangat sedikit gitu. Tapi tiap malam sholat tahajud terus, sholat tahajud tiap malam terus menerus. Kenapa? Karena cita-citanya itu sebelum meninggal dunia itu bisa naik haji. Nah, sebagaimana kita ketahui kan ibadah haji itu ibadah yang kalau dinilai uang itu sangat mahal ya. Kalau ibadah haji yang khusus atau yang plus itu ya, itu 150 juta sampai 300 juta itu. Berangkat 2 tahun yang akan datang. Kalau yang daftar sekarang berangkat tahun ini juga itu biaya hajinya itu 1,5 miliar. Nah, tapi kalau orang yang sudah duitnya triliunan mungkin tidak masalah ya. Nah, kembali ke si ibu tadi, di setiap waktu malam sholat tahajud dan meminta kepada Allah, ya Allah, hajikanlah saya ya Allah. Karena saya mempunyai cita-cita besar, saya bisa naik haji sebelum saya meninggal dunia. Nah, singkat cerita ya, singkat kata, suatu hari itu anak ibu yang di tempat bibi tadi bekerja ya, itu bertanya kepada ibu tadi, Ibu, apakah ibu sudah naik haji? Belum mas katanya. Oke, kalau begitu tahun ini, bulan ini mendaftar, nanti tahun depan berangkat naik haji bersama saya. Saya yang bayarin semuanya. Wih, luar biasa ini. Ya kan? Seorang yang tidak punya uang, hanya bermodal tahajud tiap malam ya, memohon kepada Allah itu, minta sama Allah ya, supaya bisa naik haji itu, ternyata akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ya kan, dalam bahasa agama, apa yang diminta ibu tadi, di dalam setiap tahajudnya, di waktu malam-malam itu, dikabulkan oleh Allah akhirnya. Dan benar, tahun depannya itu, ibu tadi naik haji bersama keluarga putranya ibu yang tempat bekerja itu. Wah, itu saya menyaksikan sendiri. Luar biasa ini. Bukti nyata bahwa apa yang kamu minta di waktu malam hari itu pasti akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang minta itu. Nah, ini ada juga yang ada ustadz yang punya pendapat begini, kamu sholat tahajud kok malah minta-minta sama Allah tuh. Kan untuk apa kamu kalau sholat tahajud niatnya mau minta-minta sama Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu.
Berarti kamu sholat tahajudnya nggak ikhlas. Waduh, mohon maaf ya kalau menurut pendapat saya, pendapat Pak Ustadz tersebut keliru besar. Mengapa? Karena justru di waktu malam hari itu Allah membuka kesempatan kepada orang-orang yang sedang tahajud itu. Allah memberikan pengumuman itu. Barang siapa yang minta, pasti aku beri. Barang siapa yang berdoa, pasti doanya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun, pasti aku ampuni. Loh, justru Allah sendiri yang memberikan perintah kepada kita supaya kita minta apa saja. Ya kan? Minta apa saja yang menurut kita mustahil. Tapi ternyata kalau Allah sudah menolong itu, apa yang tidak mungkin bagi kita itu bisa menjadi nyata dan mungkin. Nah, jadi dalam bahasa agama itu Allah lah yang memberikan segala sesuatu yang kamu minta. Bahkan ada itu penjelasannya bahwa kalau kamu sudah tiap malam sholat tahajud itu, kamu seperti hidup di surga. Kamu bukan seperti lagi, kamu akan masuk di surga. Nah, buktinya apa? Apa yang kamu minta pasti dikasih oleh Allah. Apa yang kamu doakan pasti dikabulkan. Dan kalau kamu minta ampun, semua kesalahan kamu itu pasti diampuni oleh Allah. Nah, ini dasarnya justru kesempatan emas ya. Peluang yang luar biasa di waktu malam hari itu. Kita minta apa saja kepada Allah yang menurut kita itu tidak masuk akal, mustahil pada kita. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya. Kemudian ternyata tidak semua orang mau mengerjakan sholat tahajud dengan berbagai alasan. Jadi meskipun orang-orang itu orang Islam ya, tapi ternyata ada juga yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud atau menolak sholat tahajud ini. Alasan yang pertama itu, saya pernah bertanya langsung kepada seorang bapak yang juga sudah senior ya. Saya tanyakan, mengapa bapak malam-malam tidak tahajud gitu? Karena dia sudah menjelaskan saya tidak pernah tahajud gitu. Nah, alasannya itu, sholat tahajud itu adalah sholat yang dianjurkan. Sholat yang dianjurkan katanya. Jadi kalau dianjurkan berarti tidak saya kerjakan. Terserah saya. Saya kan dianjurkan untuk sholat tahajud malam-malam. Ya, menurut saya karena hanya dianjurkan maka tidak saya kerjakan. Nah, itu ada dalilnya itu. Sholat tahajud itu menurut para ulama yang ilmunya sudah sangat tinggi ya. Hukumnya sholat tahajud itu sunat muakkad itu, mendekati wajib. Maksudnya itu mendekati wajib. Atau bahasa kita sehari-hari, bahasa mudahnya itu, sholat tahajud itu sholat yang sangat dianjurkan. Sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, kalau cuma dianjurkan kan berarti boleh dong saya nggak mengerjakan. Karena hanya dianjurkan. Kalau dibilangnya diwajibkan, wah saya takut pasti saya kerjakan. Nah, itu alasan yang pertama. Karena hanya dianjurkan. Yang kedua, ini pendapat orang itu luar biasa ini. Kata beliau itu, sholat tahajud itu sholat sunat. Sholat sunat. Bukan sholat sunat muakkad ya, sholat sunat aja levelnya. Artinya apa? Artinya, ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa katanya. Wah, ini kata-kata tidak apa-apa ini saya garis bawahi betul itu.
Tidak akan dihukum oleh Allah kamu kalau tidak tahajud itu. Tidak ada ayatnya yang menyatakan kamu akan dihukum berat oleh Allah kalau enggak tahajud. Nah, itu alasan yang kedua. Karena merasa sholat tahajud itu sholat sunat. Bukan sholat sunat muakkad ya. Levelnya cuma sholat sunat. Nah ini juga pendapat yang ya mohon maaf tidak benar ya. Kemudian sehingga orang itu tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah kemudian yang ketiga itu sholat tahajud itu hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Wah ini saya sangat terkejut nih mendengar pernyataan itu ya, bahwa sholat tahajud kok hanya untuk Nabi Muhammad saja. Sebagaimana kita ketahui ya saudara-saudara semua, ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah memang melalui Nabi Muhammad. Tapi kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Artinya apa? Artinya ayat-ayat tentang sholat tahajud itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata, tapi juga untuk semua orang yang masih hidup di dunia ini. Dan buktinya apa? Nabi Muhammad mengajak para sahabat-sahabatnya untuk selalu bangun malam, selalu mengerjakan sholat tahajud. Bahkan keluarganya sendiri juga dibangunkan oleh Nabi di malam hari untuk ayo bangun dan mengerjakan tahajud. Nah itu. Jadi ini pendapat ini pasti lemah ya toh. Kalau sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad saja. Nah yang nomor 4 ini juga saya terkejut nih membaca informasi ini. Katanya menurut informasi tersebut ya, sholat tahajud itu memang ada perintahnya di dalam Al-Quran, tetapi kemudian perintah itu dibatalkan oleh Allah di ayat yang lain. Jadi ayat perintah tentang sholat tahajud itu, wahai orang-orang yang sedang berselimut, wahai orang-orang yang sedang diselimuti berbagai masalah kehidupan, bangunlah kamu, bangunlah kamu, bangunlah kamu, dan kerjakanlah sholat tahajud. Nah itu sangat jelas ayatnya. Kemudian di sebagian besar waktu malam hari, bangunlah dan kerjakanlah sholat tahajud. Supaya Allah itu mengangkat derajat kamu kepada derajat yang mulia. Makom mahmudah ya kan. Nah itu katanya sudah dibatalkan tuh ayat-ayat itu. Wah ini berarti tidak paham Al-Quran ya. Sekali lagi ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada satupun yang dibatalkan oleh ayat-ayat yang lainnya. Apa yang sudah tertulis di situ, surat apa, ayat berapa itu berlaku selama-lamanya, berlaku sampai dunia ini kiamat nanti. Nah jadi alasan seperti itu adalah tidak masuk akal ya, tidak bisa diterima bahwa ada ayat-ayat tahajud itu sudah dibatalkan. Mohon maaf ya, itu salah besar kalau punya pendapat seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak tahu akibat fatal tidak tahajud. Nah ini banyak yang belum berpikir ya, belum berpikir sampai sejauh itu. Bahwa apa yang kita ketahui selama ini itu hanya keistimewaan sholat tahajud, karomah sholat tahajud, dan kita belum memasuki pembahasan akibat fatal kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Nah dalilnya adalah yang bisa kita sampaikan pada kajian tahajud sore hari ini itu bahwa sholat tahajud itu adalah perintah Allah. Setiap perintah Allah itu hukumnya wajib dikerjakan. Kalau perintah Allah tidak dikerjakan, Allah murka, marah besar kepada orang-orang tersebut. Dan kemudian orang-orang itu dihukum oleh Allah.
bahasa mudahnya itu orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Nah itu sebagai gambaran awal ya. Nah pada kesempatan lain akan kita uraikan secara mendalam ya. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, hari ini kita sudah berhasil menyampaikan rahasia besar dari sholat tahajud ini. Rahasia besar itu berupa ternyata sholat tahajud itu merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan ibadah-ibadah selain sholat tahajud itu merupakan ibadah-ibadah tambahan terhadap sholat tahajud itu. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah bisa mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, maka ibadah-ibadah yang lain selain sholat tahajud itu kita pasti bisa mengerjakan. Kita pasti akan diberi kekuatan, diberi kekuasaan untuk mengerjakannya. Seperti contohnya ibadah haji lah. Ibadah haji itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang sudah tahajud malam-malam. Nah, demikian gambaran tentang sholat tahajud sebagai sholat yang sangat utama di dalam agama Islam. Jangan sampai kejadiannya ibadah-ibadah selain sholat tahajud itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kita kerjakan dengan kegigihan yang luar biasa, tetapi sholat tahajud malah tidak kita kerjakan. Ya kan? Ada orang yang tiap bulan umroh, tiap tahun naik haji, tapi sholat tahajud tidak dikerjakan. Nah itu keliru ya dalam memahami agama Islam ini. Jadi agama Islam itu amalan utamanya adalah sholat tahajud di waktu malam hari. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, supaya pelajaran tahajud kita pada hari ini sangat bermanfaat, sangat besar hikmahnya bagi kita semua, kita bacakan surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat catatan-catatan tentang sholat tahajud ini. Sebentar ya, ini ada nih. Ada di HP saya. Nah, yang pertama, ini catatan tentang sholat tahajudnya. Ada pertanyaan ini. Apa yang kamu paling banggakan selama kamu hidup di dunia ini? Jumlah harta benda yang kamu miliki? Apakah ilmu setinggi langit yang kamu kuasai? Apakah jabatan yang sangat tinggi yang kamu jabat, yang kamu peroleh ya? Nah ternyata jawaban yang paling benar adalah sholat tahajud yang sudah kamu kerjakan. Nah ini saudara-saudaraku semuanya, yang harus kita banggakan itu adalah sholat tahajud yang sudah kita kerjakan di waktu malam hari. Nah kalau kita sudah berhasil menjadikan sholat tahajud ini menjadikan kebanggaan kita di antara kebanggaan-kebanggaan yang lain,
pastilah hidup kita akan selamat, pastilah hidup kita akan bahagia, pastilah hidup kita akan mulia, pastilah hidup kita akan terpuji, pastilah kita tidak akan dihinakan oleh Allah. Nah, kemudian ini ada informasi tahajud lagi berikutnya. Motivator tahajud. Kita dapat mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat saja selama 10 menit. Hadiah atau pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Nah, lanjutannya ini. Apalagi kalau kita dapat sholat tahajud selama 3 jam di setiap waktu malam hari. Wah, ini luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah mulai tahajud, sudah mulai bangun malam, sudah mulai rutin, mulai istiqomah sholat tahajud, lanjutkan sholat tahajudnya. Pasti kamu akan dibimbing oleh Allah. Pasti kamu akan diberi ilmu tahajud oleh Allah. Langsung ilmunya dari Allah. Dan pasti kamu akan menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Nah, kemudian informasi berikutnya ya, masih ada ini. Setelah kita paham sholat tahajud itu ibadah yang utama, maka selanjutnya wajib kita mempelajari ilmu-ilmu tahajud tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ilmu tentang sholat tahajud itu sangat banyak sekali. Buku-buku yang ditulis para ahli tentang sholat tahajud ini di Indonesia aja sampai, informasi yang saya peroleh itu sampai 140.000 buku. Nah, itu judulnya beda, isinya beda. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya rezeki lebih, mulai sekarang beli buku itu satu persatu. Tiap bulan beli satu ya kan? Sehingga kita mengerjakan tahajud itu dengan ilmu yang semakin banyak, semakin mendalam. Nah, kemudian ternyata banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu pasti ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, terakhir satu lagi ya, ternyata perintah sholat tahajud itu ditujukan kepada semua orang yang masih hidup di dunia ini. Perintah sholat tahajud ini disiarkan atau didakwahkan kepada semua orang yang masih hidup di dunia ini. Jadi ternyata perintah sholat tahajud itu luar biasa. Tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Islam saja. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu, bangunlah kamu, bangunlah kamu. Nah itu. Nah, jadi luar biasa sekali semangat orang-orang saudara-saudara kita dimanapun berada itu, dari mana-mana, hampir dari seluruh Indonesia itu ada yang subscribe, merespon dan memberikan tanggapan. Baiklah, kita tutup pelajaran sholat tahajud kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Salam tahajud. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.